Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya, Nak? Iya, semoga teman-teman di rumah tetap sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Hari ini kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal, pembahasannya mengenai pesawat sederhana. Gimana sih contoh-contoh soal dari pesawat sederhana ini? Kita akan bahas di sini. Nanti di akhir, teman-teman akan ada latihan. Silakan dikerjakan latihannya juga. Oke? Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai saja ya. Kita lihat untuk soal-soal pesawat sederhana. Yang pertama itu ada soal mengenai usaha. Nah, usaha. Nah, ini contoh soal mengenai usaha. Nah, yang ditanya yaitu besar usaha yang dilakukan. Ingat ya, usaha itu dilambangkan dengan W besar. Rumus usaha gimana, Nak? Yaitu F dikali S. Nah, ini kan sudah diketahui ya, F-nya berapa? 200. S-nya itu jarak, F itu gaya. Bunyilah beri keterangan ya. Gaya, itu satuannya Newton. S itu jarak, satuannya meter. Dan W besar itu usaha. Satuannya itu joule. Oke. Nah, ini kan rumus kita untuk mencari usaha ya. W sama dengan F kali S. S-nya berapa nih? S-nya 50 cm. Maka kita ubah dulu. 50 cm menjadi meter. Kira-kira berapa? Ada yang tahu? Iya, berapa? 0,5. Karena kan naik 50 dibagi 100 ya. Jadi 0,5. Oke, berarti S-nya yaitu S-nya yaitu 0,5. Nah, kita tinggal kali aja nih. 200 dikali 0,5. Berapa? Iya, berapa, Nak? 100 Newton. Sorry, 100 Joule. Ya, ini 100 Joule. 100 Joule. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu mengenai Nah, soal berikutnya sama juga mengenai usaha. Kita lihat, di sini kan terlihat ya, ada orang A, ada orang B. Nah, kita lihat, masing-masing orang ini menarik tambang ke arah berlawanan arah. Untuk A, F-nya itu sebesar 600 Newton. Sedangkan untuk B, F-nya sebesar 450 Newton. Maka dari sini kita bisa menghitung resultan gayanya. Resultan gaya itu jumlah keseluruhan gaya yang bekerja ya. Jadi resultan gayanya yaitu resultan gayanya 600 dikurang 450. Berapa? Iya, 150 Newton ke arah kiri. Karena kan yang besar yang 600 ya. Berarti 150 Newton ke kiri. Oke. Nah, setelah kita menghitung resultan gayanya, kita lihat berapa usaha yang dilakukan bersama-sama. Kita lihat usaha yang dilakukan bersama-sama. Usaha itu kan dilambangkan dengan W besar. W sama dengan F dikali
S. Oke. F-nya itu kita pakai F resultan gaya. F keseluruhan. Berarti yaitu 150 dikali S-nya 50 cm. S-nya 50 cm. Kita ubah ke meter. Berapa kira-kira? Ganti ke meter. Berapa, nak? 0,5. Iya, 0,5. Maka F resultannya 150 dikali 0,5. Berapa nih kira-kira? Ada yang tahu? 75 Joule. Tuh, ini kan dicoret ya. Nah, ini 75 Joule. Ini hasilnya, berarti usahanya itu 75 Joule. Lalu untuk resultan gayanya 150 Newton ke kiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal mengenai tuas atau pengungkit. Kita bahas ya. Untuk soal mengenai tuas atau pengungkit. Nah, ini bisa dilihat, ini pengungkit. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Nah, teman-teman kan diingat ya, kalau misalnya pengungkit itu ada lengan beban, lalu ada lengan kuasa, oke. Lalu ada juga massa, lalu ada juga berat. Ini W kecil ya, W kecil itu berat. Lalu kira-kira ada apa lagi? Udah. Nah, maka kita lihat untuk lengan beban. Lengan beban itu kan jarak dari beban ke titik tumpu. Beban ke titik tumpu. Berarti ini berapa? 1 meter. Lengan bebannya 1 meter. Lengan kuasa jarak dari gaya ke titik tumpu. Berapa nih? 3. Ada juga gaya ya. Masanya berapa? 90 kg. Bedakan antara massa dengan berat. Oke, ini kan W kecil ya, berat. Kalau berat, berarti rumusnya W sama dengan M dikali G. M-nya berapa? M-nya itu kan 90 ya. G itu gravitasi, berarti dikali 10. Gravitasi itu tetap ya. Di semua itu 10. Gravitasi itu 10. Oke. Untuk berat kan kita udah ketemu ya. Berarti 900 Newton. Nah, udah ketemu untuk beratnya. Lalu kita cari yaitu gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Ingat, untuk rumus tuas atau pengungkit itu kan rumusnya W kecil, W kecil dikali LB dengan beban sama dengan gaya dikali lengan kuasa. Oke. Yang kita cari berarti F-nya, maka nanti F-nya kita kosongkan. W-nya berapa? W-nya 900 dikali L. B. LB-nya 1. F-nya kosong, F-nya kan yang dicari ya. LK-nya 3. 900 sama dengan F dikali 3. F sama dengan, ini kan pakai rumus yang segitiga ya, ingat ya, rumus segitiga ya. Yang besar itu selalu di atas. Maka ini F, ini 3. Jika kita ingin mencari F, maka 900 dibagi 3. Sama dengan berapa, nak? 900 dibagi 3? Iya, 300. Nah, berarti gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut yaitu 300. Satuan gaya apa?
Newton. Oke. Ini berarti 300 Newton. Ingat-ingat ya, untuk rumus tuas atau pengungkit. Kita lanjut lagi. Nah, ini soal mengenai tuas atau pengungkit lagi. Nah, ini kita lihat berat beban adalah. Nah, yang ditanya beratnya ya, W kecil, W kecil. Oke, kita hitung ya satu per satu untuk nomor ini. Kita tulis diketahui lengan bebannya berapa? Lengan beban 75 cm. Kita ubah dulu nih ke meter. Berapa, Nak? 75 cm ke meter itu 0,75 karena kan dibagi 100 ya. Berarti 0,75 lengan bebannya. Kita lihat untuk lengan kuasanya, jarak dari gaya ke tumpu. Dari gaya ke tumpu. Oke, kita lihat lengan kuasanya itu 150 cm. Kita ubah ke meter menjadi berapa? 1,5 meter. Sudah? Setelah itu, kita masukkan di rumus. Rumusnya kan tadi apa? W kecil dikali LB sama dengan F dikali LK. Oke, udah nih kita lihat. W-nya berapa, Nak? W-nya? W-nya kita kosongkan. LB. LB-nya berapa? 0,75. Sama dengan F-nya 100 dikali LK-nya 1,5. Nah, jadi kita lihat nih. W dikali 0,75 sama dengan 100 dikali 1,5 berapa? 100 dikali 1,5. Oke. 100 dikali 1,5 kira-kira berapa, Nak? Berapa? 150. Nah, kita lihat W sama dengan 150 dibagi 0,75. Ini juga bisa kita cara menghitungnya kayak gini nih. Ini 150 per, ini kan berarti 75 dikali 10 pangkat min 2 ya. Lalu 10 pangkat min 2 kita pindah ke atas. 150 dikali 10 pangkat 2. Maka ini berubah nih. Ini berubah. Ini berubah. Bagi 75. 10 pangkat min 2 berapa? Iya, 100. 15.000 dibagi 75. Berapa hasilnya? 200. Nah, maka diketahui, sudah diketahui nih untuk W-nya, yaitu 200. W sama dengan, W kecil sama dengan 200. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal mengenai bidang miring, kira-kira. Kita bahas ya satu persatu. Soal bidang miring. Nah, kalau untuk soal bidang miring, nanti akan ada rumusnya. Yang pertama-tama, kita tulis dulu nih, untuk H-nya. H-nya itu tinggi ya. H itu tinggi. S itu sama dengan jarak. Lalu ada yang satuannya kilogram. Kalau satuannya kilogram itu berarti apa? Massa. Massanya 40 kg. Nah, kalau untuk tinggi, ini tinggi ya. Ini tinggi nih. Ini jarak.
Berarti tinggi jaraknya yaitu 8 meter, tingginya yaitu 2 meter. Nah, kita cari berapa usaha yang dilakukan untuk benda berada di puncak. Oke, untuk benda ke puncak. Kita lihat berapa usaha yang dilakukan. Maka kita tulis dulu yang pertama, kita hitung kan kalau untuk rumus usaha itu kan W sama dengan F dikali S ya. W-nya W besar, oke. W-nya W besar ya, Nak. Salah. W sama dengan F dikali S. F-nya sudah diketahui? Belum. S-nya sudah. Nah, maka kita cari dulu nih untuk berat bendanya. Kita cari dulu untuk berat bendanya. Oke. W untuk rumus ini ya, untuk rumus bidang miring. W per F sama dengan S per H. W-nya ini beban ya, bukan gaya. Oke. Untuk bebannya kita lihat. Yang diketahui kan massa ya. Untuk mencari W, berarti W sama dengan M dikali G. Berarti M-nya itu 40 dikali 10. Sama dengan 400. Ini 400. Maka W-nya, W bebannya yaitu 400 per F-nya diketahui enggak, F-nya berarti sama dengan S-nya berapa? 8, H-nya 2. Maka kita tinggal kali silang. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti 800 sama dengan 8F. F sama dengan 800 dibagi 8. Sama dengan 100 Newton. Oke, S-nya sudah diketahui nih. Kita masukkan ke rumus. F-nya berarti 100 Newton. S-nya tadi berapa S-nya? 8. Maka W-nya, ini W-nya usaha ya. Usaha yaitu 800 Joule. Oke, berarti udah tahu nih usahanya 800 Joule. Berapa untuk keuntungan mekanisnya? Untuk bidang miring, keuntungan mekanis. Kita lihat untuk bidang miring. Untuk keuntungan mekanisnya yaitu bidang miring S per H sama dengan W per F. Artinya apa? Artinya hasil bagi S per H itu sama juga W per F. Jadi bisa nih kita pakai dua-duanya, mau pakai yang ini atau yang ini. Kita pakai satu-satu dulu ya, kita pakai yang ini, S per H. S-nya berapa? 8. H-nya 2. Maka keuntungan mekanisnya 4. Coba kita pakai yang ini, W per H. W-nya berapa? W-nya berapa, Nak? W-nya kita pakai W-nya W kecil ya, ini beban W-nya. Oke, beban berapa kira-kira? W-nya, W beban berapa kira-kira W-nya tadi? 400 ya. Ini ya W beban nih 400. Per F-nya berapa F? F-nya itu 100. Maka bisa nih kita lihat hasilnya yaitu 4. Hasil ini sama juga hasil ini. Maka keuntungan mekanis bidang miring yaitu 4. Ini 800 Joule.
untuk usahanya. Nah, untuk berapa gaya yang dikerjakan, gaya yang dikerjakannya ini sebenarnya rancu ya soalnya, jadi ini dilewatkan saja. Oke. Ya, teman-teman cukup tahu untuk menghitung keuntungan mekanis, lalu untuk menghitung usaha dari bidang mirip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal mengenai katrol. Kita lihat soal mengenai katrol. Nah, ini kita pakai soal mengenai katrol majemuk atau katrol ganda. Untuk katrol majemuk ini, kita hitung jumlah talinya untuk menghitung keuntungan mekanisnya. Sama dengan dihitung jumlah talinya ya. Kita hitung. Jumlah talinya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Dan yang ini nggak dihitung ya, ini nggak dihitung, berarti jumlah talinya itu yang hanya 3, keuntungan mekanisnya 3. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu besar gaya yang diperlukan untuk menarik beban. Berarti yang ditanya yaitu F-nya. Untuk sama ya, untuk menghitung dari keuntungan mekanis katrol, kita pakai rumus keuntungan mekanis. Kita pakai rumus keuntungan mekanis, di mana keuntungan mekanis sama dengan W. W itu berarti beban ya. Ini beban nih, beban. Ingat, kalau W, dia satuannya Newton. Newton. W beban ya. W beban itu satuannya Newton. Tapi, kalau massa, M, atau massa, itu dia satuannya kilogram. Kilogram. Maka diingat-ingat nih teman-teman, ini kan satuannya udah Newton ya. Berarti ini sudah beban. W sama dengan KM sama dengan W per F. Tinggal kita masukkan rumus, keuntungan mekanisnya berapa? 3. W-nya 300. F-nya berapa F-nya? F-nya yang ditanya, kan yang ditanya gaya ya. Gaya itu dilambangkan dengan huruf F. Sorry. Gaya itu dilambangkan oleh huruf F kalau untuk gaya. Maka kita tinggal hitung nih berapa. F sama dengan 300 dibagi 3. F-nya sama dengan 100 Newton. Ini untuk menghitung katrol majemuk atau katrol berganda. Mungkin sekian untuk pembahasan soalnya. Nanti teman-teman ada latihan soal, silakan dikerjakan, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu Nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.